Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Zulfikar Ridho ya. Teman-teman, hari ini kita jalanan lagi. Kita akan menuju rumah kelahiran Buya Hamka yang berlokasi di pinggiran Danau Manijau ya, tepatnya di Sungai Batang, Nagari Manijau, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Rumah kelahiran Buya Hamka ini sudah resmi menjadi museum ya, sebagai sarana edukasi dan pelestarian sejarah dan budaya Minangkabau ya, serta warisan dari Buya Hamka. Bagaimana kelanjutannya? Silahkan Anda ikuti video ini sampai akhir. Namun sebelum lanjut, jangan lupa Anda support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Mana ya kelihatannya? Zoom gitu ya. Lima orang Pak ya? Jumlah 3 orang.
Oh, itu bajunya. Itu ketika nyampe dokter sastra di UGM Malaysia. Yang warna biru Pak. Kata coklat itu hadiah ayah waktu pulang dari Mekah. Oh, Ayahnya. ayahnya dari Mekah dan dianya apa? Biar aku dari Mekah. Oh gitu. Ini kan pergi Mekah kan tak bertahun kayak. Mau 9 balik pergi. 1 tahun tak pasal tu. Ini 2 bulan je lah pergi kemarin di kapal. 6 bulan di Mekah, 2 bulan pulang, 2 bulan pergi ke Delhi. Masuk ke karangnya dalam perumahan masyarakat kawayahnya. Untuk pergi Jumat tuh Pak. Ini perencanaan ayahnya umur 10 tahun nang membangkitkan kembali. Jadi itu kita dapat begini ya. Berarti waktu dulu tuh mungkin masih pakai bus kali ya Pak? Oh, apa jual? Kapal laut. Ini kapal dari Pelabuhan Medan. Jadi kau diubat uang pertama kan nama baju kita kau dan dibahkan kami ubah. Kau yang gue dulu di Makkah sebelum nikah jalan baru. Itu pasangan itu. Umur 2 tahun. Jadi tangan kan. Jadi yang Pak? Di Wiko. Wiko kan lagi baunya ya. Oh, bawa ayah dari makan. Dari UGM ke lah. Kalau nyebut bayi rayo, dibilang baju. Oh, itu. Tapi memang pakaian Buya Hamka tuh kayak Pak ya? Iya pernah pakai.
Lama, saya nggak bisa baca Ayahnya waktu ayahnya ada istri sampingnya tidak menyetujui. Ibunya tak berpisah. Akhirnya Istrinya siapa namanya, Pak? istri ayahnya itu Oh, oh tuh Siti Safia. Hmm. dia sebagai angkat pukulan juga loh. Sampai 2 hari 2 malam Hamka menangis di pangkuan ibunya. Kemudian Hamka sampai tidak mau belajar, tidak mau sekolah, tidak mau ngaji. Ada sedikit kendala dan makan. Akhirnya waktu itu ayahnya memindahkan sekolah ke Bukit. Namun belum juga pikirannya tenang. Akhirnya dia minta izin ke pimpinan menemui Hoji Kalinoto, menemui Pak Kiai Andalan, menemui Pak Arudin, belajar secara otodidak langsung kepada ulama. 2 tahun di Pulau Jawa baru kembali ke Minangkabau. Tanggalnya juga nggak dari keluarga yang baik-baik saja, tapi bisa kembali lagi mentalnya itu Ayo kan nggak semua anak yang orang tuanya cerai itu bisa berhasil seperti beliau kan. Tapi yang paling berhasil mengembalikan jiwanya kakak iparnya. Oh, Ada kakak iparnya, suami dari kakak inilah yang paling berhasil mengembalikan jiwa Hamka kepada sekolah. Aslinya Jawa, saya Jawa Timur Pak. Jawa Timur. Dulu desain rumahnya seperti ini atau Seperti ini. seperti ini juga? Ini model rumah-rumah Jadi- gadang gitu Pak ya? Izin ya, Pak ya. Saya udah. Rumahnya pernah dulu sebelum tahun 43. Sampai tidak layak huni lagi, ayahnya dibawa ke Pulau Jawa. Ya, Hamka berada di Medan. Ya, Tahun berapa? tahun 43. Oh, udah besar ya. Dan setelah itu datang anggota ABIN dari Malaysia, Angkatan Bilik 11. Bapak Dr. Hamzam menanyakan di mana apa rumah kelahiran dia. Dibawa ke tempat rumah yang sudah beroranda ini. Kiranya bagaimana rumah ini kita bangun kembali jadikan museum. Dapat sambutan baik dari keluarga sampai kepada pemerintahan. Barulah dimulai pekerjaannya di bulan Februari 2001. Alhamdulillah kerjasama yang baik, dana pun diberikan pada secukupnya. November 2001 punya anak-anak kerjaan dan anak-anak pribadi. Barulah diresmikan di November 2001. Yang meresmikan yang pertama Gubernur Sumatera Barat Pak Zainal Bakar, yang kedua Wakil Ketua Angkatan Bilik Islam Malaysia Dr. Sidi Adil. Berarti ini ya? Dia juga siap-siap gitu ya. Di negara juga punya. Menjabat Presiden kita Soekarno, jangan lanjutkan konfrontasi Indonesia. Itu jiran kita, itu pemilu kita, itu serumpun dengan kita. Jadi melihat jadi balas jasa ini untuk mengenang jasa beliau pada tahun 1991 dibangunkan Museum Rumah Kelahiran di Angka. Museum ini diresmikan oleh Bapak Zainal Bakar, Gubernur Sumatera Barat dengan Dr. Muhammad Siddiq, wakil India Islam Malaysia. Karena kata Dr. Siddiq, maafkan Dr. kami. Kata Pak Adil Ibrahim, maafkan kami. Dia yang telah memberikan didikan untuk Bapak Dr. Azam. Mereka bersama di dalam hati.
Oh, 12. Ya, setelah meninggalkan satu tahun ke-6 dia didatangi seorang ibu dari Cirebon, namanya Ibu Siti Khadijah. Terjadilah perkawinan kedua yang setelah meninggalnya istri pertama. Ada anaknya yang dari cewek. Tidak ada. Oh, aduh. Tujuh tiga nikah. Karena ibu itu sudah janda, sudah bersuami pertama, tidak juga punya anak. Bahkan dia memiliki anak asuhan. Jadi Bapak di sini untuk sebagai pemandunya gitu, Pak. Masih ada hubungan dengan keluarga atau gimana, Pak? Dengan secara zuriat tidak. Oh, iya. Karena waktu itu dendam melakukan satu ujian sedikit tentang masalah sejarah Hamka, akhirnya untuk mengalahkan kepada kita. Nama Bapak siapa, Pak? Dasride. Dasride. Karena kita sekolah dulu waktu belajar anak manusia. Oh. Oh, Bapak guru juga. Ini guru swasta. Oh, khusus. Di bawah lindungan Ka'bah yang tersabit. Dari Malaysia lah dia, pengunjung yang sebelumnya. Banyak manusia. Kami Justru Malaysia. Maka sebagian buku dia itu dalam proses jadi kan bacaan anak dengan bahasa Ini yang berkesan terusir itu. ya kalau tidak Bilang saya bilang. Oh, biografi. Dia nulis sendiri biografinya nggak? anaknya Orang itu. Filosofi apa tadi? Ada juga ada. Filosofi hidup. Nah, nanti semuanya sampai. Masalah hidup supaya. Ini dia menjaga audit kan orang ya. kecepatan. Yang artinya Demikian saja video kita kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang cerita dan sejarah Buya Hamka. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.